Kim, ada benda yang kau rahsiakan. Apa maksud awak? Apa cerita? Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, sekarang waktunya kita untuk review Agent Ali musim 3 episode ke-10 Misi Kema. Tapi sebelum itu seperti biasa, spoiler warning dulu nih bagi kalian yang belum nonton Agent Ali musim 3 episode 10 kali ini. Nonton dulu, rasakan keseruan, sensasi beserta kesedihannya, baru balik lagi ke video ini. Oke, link nonton di Disney Plus Hotstar-nya ada di deskripsi. Dan inilah review Misi Kema. Cerita di episode 10 kali ini sebenarnya awal-awal masih ketawa TV aja, masih fun-fun aja. Tapi mulai dari ke tengah sampai ending, dark. Ya udah, kita mulai aja ceritanya. Dimulai dengan percakapan Shinko dan juga Shiro. What? Shiro? Tapi sayangnya di sini Aaron jadi tumbalnya Shiro untuk jadi alat komunikasinya. Jadi secara ini Shinko memang bercakap dengan Shiro, tapi menggunakan Dr. Aaron tubuhnya gitu, menggunakan mikrobak dalam dirinya gitu. Jadi kasihan juga sih Dr. Aaron jadi tumbal gitu. Dan ya udah, di sini Shiro dan juga Shinko ngobrol soal kesepakatan mereka. Dan selesai ngobrol, Shinko ini langsung mengerahkan pasukan Numeros untuk bersiap semuanya. Dan kita lanjut ke mata arena. Pagi-pagi diawali dengan sarapan, tapi perasaan mereka ini semua murung karena sepi gitu. Tinggal mereka berempat doang gitu. Tiba-tiba setelah sarapan mereka itu dipanggil ke aula utama, di mana di sini para mentor sedang briefing bersama top 4 agent mata arena sekarang ini mengenai mata arena babak final nantinya. Tapi sebelum ke babak final, mereka dikasih libur dulu ya lah ya. Mereka udah bekerja keras, mereka harus dikasih libur dulu sebelum nantinya ke babak finalnya. Nah, tapi mereka ini liburnya nggak sendiri. Mereka libur bersama dengan agent-agent lainnya yang sudah berjuang keras di mata arena ini ya. Jadi mereka juga layak mendapatkan hadiah atau reward ya. Setidaknya sudah berusaha keras di mata arena ini meskipun mereka gagal gitu lah ya. Beserta juga ke top 4 mata arena ini, mereka dapat istirahat dulu, join fun-fun dulu bersama kawan-kawan lainnya. Jadi di sini semua agent pada ikut ya, termasuk ada Moon, Jet dan juga Bulat. Kemudian ada Chris, Alex, Rudy dan Rosa yang ternyata sudah sembuh dan sudah mendapatkan perawatan yang maksimal ya. Di sini mereka semua berucapan selamat kepada Ali, Kim, Alicia dan juga Sam karena telah lolos 4 besar dan mereka sudah lulus dari akademi gitu. Mereka pun selamat-selamatan. Dan ya, ternyata mereka dapat libur yaitu dengan berkemah. Dan ternyata berkemah ini adalah idenya dari si Rosa. Dan mereka pun berkemah tapi dalam masih areanya di mata arena. Jadi mereka di luarnya gitulah ya, masih di jangkauan mata arena ini ya. Di sini jelas Rosa yang paling ahli dalam mendirikan tenda. Sedangkan Ali sama Chris ya kewalahan, nyerah mereka udah di sini. Di sini Kai, aduh malah santuy-santuy nonton gitu, malah nobar, aduh sama si RO. Nah, Moon malah gangguin Sam, nakut-nakutin pas nyuruh nyari kayu bakar gitu. Dan ya Moon akhirnya juga kena kualatnya gitu, sama si Alex dan juga si Mika. Kemudian di sini Kim, Rudy, Jet sama Zaz membuat api unggun. Tapi cuma Zaz yang dengan kecepatan kilatnya gitu doang yang bisa nyalain ya. Sedangkan Jet sama Rudy ya udah pasrah gitu mereka. Sedangkan di sini Bulat, Alicia, Iman dan juga Rizka masak-masakan gitu ya lah ya, dipimpin oleh chef Bulat yang ternyata jago masak. Di sini Comot malah mau nyolong ikan, untungnya langsung dihentiin sama Rizka dengan muka seremnya gitu. Padahal ya buat nakut-nakutin Comotnya pergi gitu langsung lah ya. Dan sekarang waktunya untuk api unggun dan waktunya makan-makan. Dan jelas Rudy nomor 1 urusan makan-makan. Waduh, dan di sini Comot RO malah duo nyolong makanan. Aduh, gimana nih ya. Dan ya saat api unggun mereka di sini membahas tentang poin skor mereka di mata arena gitu. Dan kayak Moon, Jet gitu kayak merasa nggak layak lagi jadi agent karena poin skor mereka rendah gitu. Dan ya mereka disemangatin juga akhirnya. Di sini mereka juga ngobrolin gimana mereka saat menjadi agent mata gitu dan berjasanya untuk Cyberaya. Nah, terus di sini ada momen epic di mana Rizka di sini meminta maaf langsung kepada Chris apa yang dia telah perbuat gitu. Wah,
Keren sih Rizka, dan di sini mereka menunjukkan udah damai dan mereka semua pun damai. Mereka semua sudah jadi teman fun bersama gitu di sini di Api Unggun. Dan di sini mereka juga bercerita-cerita gimana mereka dulunya bisa jadi agen mata. Dan di sini Jet yang ternyata disuruh oleh ayahnya, Sam yang ikut-ikutan temen doang, Alex yang disarankan oleh temennya, Rizka yang disaranin oleh guru silatnya gitu, dan Kim ya dia belum mau buka mulut. Tapi karena waktunya Api Unggun tapi kurang seru rasanya kalau nggak ada musik gitu, Kim mulai langsung menyanyikan musik dengan gitarnya. Tapi sekaligus ini adalah pembuat mereka menjadi turu. Waduh, tapi Alicia di sini nggak turu karena Alicia yang bete duluan langsung cabut aja sih gitu. Nah oke, sekarang kita ke Numerosnya dulu. Di sini anggota Numeros ini bercakap-cakap soal si Shiro ini. Siapa Shiro? Karena basicnya anggota Numeros ini loyalnya terhadap Uno, bukan terhadap Shinko. Kayak Dos, Aaron, Tres, Sid, dan Siete ini loyalnya terhadap Uno, bukan terhadap Shinko yang kejamnya minta ampun ini. Sebenarnya mereka juga pengen bebas gitu kayak Dos, cuman mereka telat aja gitu. Kayak Dos yang langsung cabut gitu ke Rizwan, minta bantuan sama Rizwan dan Profesor Arkham gitu ya, langsung ditolongin. Beda kayak Tres yang udah langsung ditangkap, setelah itu Sid dan Siete yang langsung ditangkap juga gitu. Beda Dos langsung cabut gitu. Jadi anggota Numeros yang sekarang itu di bawah kepemimpinannya Shinko kayak diperbudak karena mereka dikontrol oleh mikrobaknya yang dikendalin oleh Shinko ini. Jadi mereka bisa dibilang diperbudak gitu. Sekarang lanjut ya, karena mata ini sudah meningkatkan pertahanan mainframe ya. Jadi mainframe ini hanya bisa diakses oleh 3 orang pemegang kunci dan harus diaktifkan secara bersamaan. Dan 3 orang pemegang kuncinya itu adalah Zatoizam, Agent Dayang, dan juga Agent Gans. Dan itulah target Numeros sekarang ini. Sempat ada penolakan gitu lah ya daripada anggota Numeros lainnya gitu, karena ya nyerangnya Dato Bandar gitu, takutnya mereka diserang balik oleh semua agent mata gitu. Nah sempat ada penolakan gitu dari anggota Numeros, tapi karena sekarang yang mimpin adalah Shinko gitu, bukan si Uno. Ya Shinko ini yang galak ya, ada penolakan sedikit langsung diintimidasi, langsung sikat gitu. Udah lu nurut, harus nurut, nggak bisa berontak gitu. Ya udah mereka ini langsung disuruh untuk bersiap. Nah di sini saya agak curiga kenapa Dato Izam ini ada di list targetnya Numeros gitu. Kalau misalnya Dato Izam ini bekerja sama dengan Numeros atau bekerja sama dengan Shiro, ngapain gitu harus ada di list targetnya? Harusnya Dato Izam kalau ada memang gitu ya coret aja gitu ya, tinggal targetnya adalah Dayang dan juga Gans. Nah kalau di sini berarti kemungkinan yang ada di episode 9 itu ya memang Dato Izam ini sedang dikontrol oleh Shinko dengan alatnya si Dr. Aaron. Mungkin bisa aja begitu, karena saya agak curiga aja kenapa Dato Izam ini harus ada di list targetnya Numeros gitu. Kalau misalnya Dato Izam ini bekerja sama dengan mereka atau enggak dengan Shiro gitu. Menarik. Nah sekarang Numeros yang sudah mulai bergerak, di mana mereka ini dibantu oleh Kim dari dalam ya, untuk menyeludupkan mikrobak yang sudah di-upgrade ke wilayah Mata Arena dan juga mungkin wilayah mata yang lainnya. Nah tapi aksi itu hampir ketahuan sama si Alicia. Nah tapi ternyata di sini Alicia cuma pengen tahu sejarah masa lalunya si Kim, bukan dia mergoki atau ya mencurigai si Kim ini. Jadi dia itu pengen tahu masa lalunya Kim doang. Nah ya udah deh, Kim ini cerita kepada Alicia soal masa lalunya, dan ya masa lalunya Kim dark banget. Aku nggak tahu gimana cara jelasinnya. Tapi masa lalunya Kim ini jadi anak buangan, terus diasuh di panti asuhan, berpindah-pindah gitu, kemudian dibawa ke suatu tempat pelatihan yang keras gitu, dan salah sedikit langsung tebas gitu. Aduh kejam banget lah intinya, dimana Kim ini hampir menyerah. Setelah itu dia ditolongin lah oleh seniornya alias si Shinko ini, dan dia disitulah Kim memiliki semangatnya kembali setelah ditolong oleh si Shinko ini gitu. Dan mendengar ceritanya itu, Alicia pun kasihan lah terhadap si Kim gitu, perhatian jadinya terhadap Kim, apalagi dengan masa lalunya Kim yang sangat kelam begitulah ya. Jadi ya udah, setelah ngobrol-ngobrol Alicia balik duluan karena mau tidur dulu, mau turu. Nah di sini sekiranya masa lalunya Kim dan Shinko ini ya, mereka ini sekiranya dapat trauma yang sangat mendalam
akibat ya diintimidasi gitulah ya, masa lalunya udah kayak bibit-bibit udah mau jadi penjahat gitu gedenya. Karena gimana, mereka itu childhoodnya itu kelam banget gitu. Gimana tempat kekejamannya itu ya mata cawangannya Kim sama Shinko itu sendiri. Jadi sekiranya bisa dibilang motifnya Shinko untuk menguasai mata adalah balas dendam gitu. Karena ya mereka masa kecilnya gitu, masa di cawangannya mereka sendiri, cabangnya itu ya mereka ditindas sekiranya gitu. Udah salah sedikit langsung tebas gitu. Jadi makanya Shinko ini pengen kayak merebut mata ya, balas dendam gitu. Akibat ya masa lalunya ini ya. Kalau Kim sekiranya ya kayaknya pengen cuma balikan sama Shinko doang gitu lah ya. Ya pengen ketemu Shinko balik, setelah itu menjalankan misi bersamanya gitu. Ya yang dia bilang ke Alicia juga gitu. Nah, setelah Alicia ini cabut, balik lagi ke situ, Comot ini berusaha untuk menggagalkan aksinya Kim. Tapi ya karena Comot ini ya terlalu rese, ya udah Kim kehabisan kesabaran. Dan akhirnya Comot ini dilumpuhkan oleh Kim dan ditutup dengan kata-kata, "Maafkan saya, Comot." Nah, ini nih adegan ini bisa jadi dua kemungkinan, yaitu satu, Comot ini selama cuma dilumpuhkan doang, atau yang kedua ini sangat dark sekali. Kalau bisa aja Comot ini memang dieliminasi sama Kim dengan arti katain ya udah tamat gitu. Nah ya udah di sini saya benar-benar gimana gitu lah ya saat adegan ini ya. Pokoknya saya cuma berharap Comot gitu selamat. Ayolah Kim, hati kecil kamu janganlah sampai mengeliminasi Comot ini ya. Jangan gitu, aduh ya. Semoga Comot selamat dan Kim ini masih punya hati baiknya kecilnya lah ya. Dan saya juga penasaran di sini. Kan Alicia itu kan jalannya kan kayak belum jauh gitu ya sebelum Comot ingin menggagalkan rencana Kim. Kayak masa sih Alicia nggak denger kalau dengan suara gitar Kim 100% gitu dengan saat dia melawan Comot gitu. Masa nggak kedengeran sih gitu? Saya penasaran aja gitu. Apakah Alicia mendengar pergaduhan Kim dan juga Comot? Menarik. Tapi saya juga penasaran ya gimana kalau Kim ini ketahuan sama Alicia gitu yang ternyata dengar kegaduhan mereka gitu. Dan ya gitulah cerita dari Agent Ali musim 3 episode 10. Wah udah dah, ini episode terdark yang pernah saya lihat dalam cerita Agent Ali. Kayak awal-awal ya masih fun-fun aja, tiba-tiba tengah ke ending ya mulai gelap. Udah saya nggak tahu lagi gimana dah itu. Mulai dari kisah masa lalu kelamnya Kim dan juga Shinko, kemudian apa kabar Comot. Aduh udah dah, pokoknya saya di sini cuma bisa berharap semuanya dapat happy ending nantinya. Gimana Kim, Shinko, Comot, Ali, Alicia dan juga semuanya gitulah ya. Pokoknya ya dengan episode kali ini saya bingung, saya mau kasihan sama siapa gitu jadinya dengan tertindas semuanya dah. Udah di sini. Ya udah, kalau misalnya ada mungkin hal yang saya lewatkan, teori pendapat kalian sendiri silahkan tulis aja di kolom komentar. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.